Pesan bos PT KAI untuk teman-teman yang akan proses ke Taiwan. Banyaknya PT KAI yang dipulangkan karena pabriknya bangkrut. Ini kata bos PT KAI yang harus kalian dengar bagi kalian yang ingin daftar pabrik ke Taiwan. Nah, halo teman-teman semuanya, akhir-akhir ini memang banyak sekali berita dan informasi yang menyatakan bahwasanya di Taiwan sedang mulai krisis ya, dan banyak pabrik-pabrik juga yang bangkrut, bahkan banyak pekerja migran yang akhirnya harus dipulangkan ke Indonesia karena pabrik tempat bekerja mereka bangkrut, tutup, dan mereka sudah bekerja lama di Taiwan. Walaupun dari teman-teman yang dipulangkan tentu mereka mendapat pesangon, tapi ini adalah pelajaran penting dan hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang akan daftar ke Taiwan. Sampai salah satu bos PJT KAI ini juga menyarankan kepada teman-teman yang akan daftar ke Taiwan untuk lebih berhati-hati lagi ya. Dari salah satu PT dari Pak Eka Miftahul Huda ya, ada salah satu PJT KAI yang juga memberangkatkan ke Taiwan. Dia mengaku bahwasanya setelah pembukaan kembali Taiwan itu, maka tren bekerja ke Taiwan itu turun 70%. Jadi kalau dulu itu banyak, sekarang turun 70% dan rata-rata pindah ke negara lain. Apalagi ya dipicu dengan kondisi yang saat ini di mana Taiwan turun lagi krisisnya, banyak pabrik yang tidak ada lemburnya dan sebagainya. Nah, kata Pak Eka itu, maka Pak Eka itu mewanti-wanti bagi yang ingin bekerja ke luar negeri disarankan untuk menahan diri dulu. Kenapa? Karena jikalau terpilih untuk berangkat, ada baiknya memastikan bahwasanya perusahaan penerima yang ada di Taiwan itu menjamin tidak akan melakukan PHK karena tidak ada pekerjaan atau alasan lain. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada pabrik, pastikan dulu bahwasanya pabriknya ini bonafit. Cara memastikan pabrik bonafit gimana? Ya ada lemburnya. Kalau pabriknya sudah tidak ada lembur, maka pabrik itu sudah tidak bonafit. Jadi kalau pabriknya bagus ya udah oke, berangkat. Ada memastikan, dan lebih baik lagi ya ada tanda tangan antara kalian dengan pihak agensi ataupun pihak perusahaan, di mana kontrak kalian itu kan 3 tahun. Ketika ada PHK dan sebagainya, maka harus ada jaminan dari mereka, setidaknya uang kembali ataupun dijaminan sampai benar-benar habis, dicarikan pabrik lain sampai selesai ya. Nah, itu kata salah satu PJT KAI, Pak Eka, yang ada di Jawa Timur. Dan dia juga mengatakan ya sekarang itu tidak bisa menerima sembarangan. Jadi kalau banyak TKI yang rewel, kadang-kadang saya ingin pabriknya A, B, C, D, permintaannya banyak, itu tidak bisa melayani seperti dulu katanya. Karena yaitu tadi memang riskan. Dia sendiri juga berhati-hati sekali bekerja sama dengan agensi yang ada di Taiwan, juga bekerja sama dengan pabrik-pabrik tertentu. Karena kenapa ya, kalau pabriknya bangkrut, tidak hanya TKI yang rugi, tentu PJT KAI juga ikut merugi. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sekarang ini akan proses ke Taiwan, lebih baik ditunda dulu ya. Yang belum proses, kalau yang sudah proses ya ikuti aturan di PJT KAI. Kenapa? Karena kalau kita udah masuk PJT KAI, udah memasukkan uang, kemudian kita mundur, nanti ada potongan uangnya, kemudian dipersulit semuanya dan sebagainya. Itu ngikut aja kalau yang udah ada di dalam. Tapi kalau yang belum daftar untuk saat ini, tahan diri dulu. Ya memang di Indonesia susah nyari pekerjaan, tapi ya tahan diri dulu. Mungkin negara lain bisa jadi jujukan ya. Kalau Korea susah, mungkin Jepang akan jadi jujukan. Dan beberapa waktu lagi ke depan ya, kita juga ada kerjasama sama Jepang. Jadi salah satu agensi kita yang bekerja sama dengan kita yang ada di Taiwan, mungkin kalian juga udah kenal semuanya, saat ini ada di Jepang. Mungkin nanti dia akan buka lowongan untuk khusus pekerja migran yang diberangkatkan ke Jepang ya. Mungkin Jepang akan menjadi negara pengganti Taiwan ke depannya dengan kondisi Taiwan yang seperti ini. Karena kondisi Taiwan seperti ini, menurut orang-orang yang ada di sana, untuk kembali 100% seperti dulu itu butuh waktu lama ya. Paling tidak 10 tahun lah, dimana Taiwan akan kembali full baik seperti dulu. Walaupun ya hingga saat ini yang katanya krisis-krisis itu ya belum begitu terasa sih sebenarnya di Taiwan. Karena kenapa? Pajak sendiri, orang Taiwan ada kembalian pajak, surplus dan sebagainya. Cuman karena kondisi pandemi, kemudian Eropa yang Ukraina itu yang masih perang itu pabrik-pabrik yang memakai bahan dari sana dan ekspor ke sana itu yang mengalami krisis, sehingga mereka banyak yang akhirnya tidak berhenti produksi untuk sementara waktu sampai menunggu kondisinya
lebih baik lagi. Nah, itu informasi untuk teman-teman semua yang akan daftar ke Taiwan. Tahan diri dulu, tunggu nanti ada proses bagus mungkin ke Jepang. Kalau yang sudah terlanjur masuk PT, pastikan kalau kalian sebelum berangkat itu ada jaminan bahwasanya kalian tidak di PHK sesampainya di sana. Kalaupun di PHK, minta uang kembali.